Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pada mapel simulasi dan komunikasi digital. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah menginjak pada materi KD 3.9 tentang menerapkan teknik penelusuran dengan search engine. KD 4.9 yaitu melakukan penelusuran informasi. Tema pada pembelajaran ini atau topik pada pembelajaran kali ini adalah pengetahuan tentang mesin penelusur atau yang sering disebut dengan search engine. Nah, apakah search engine itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Search engine atau mesin penelusur itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, akan tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana pengertian mesin penelusur atau search engine menurut para ahli dan kamus. Apa itu search engine? Menurut Wikipedia Indonesia, search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau newsgroup pada sejumlah jaringan komputer server. Di sini juga dikatakan bahwa mesin pencari web atau mesin telusur web yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Web Search Engine adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan di dalam layanan www, FTP, publikasi milis ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan. Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Sedangkan pengertian mesin penelusur atau search engine menurut kamus adalah search engine adalah istilah atau penyebutan bagi website yang berfungsi sebagai mesin pencari. Mesin pencari ini akan menampilkan informasi berdasarkan permintaan dari user pencari konten. Konten yang ditampilkan adalah konten yang memang sudah terindeks dan tersimpan di database server dari search engine itu sendiri. Nah, itu sekilas tentang pengertian mesin penelusur atau search engine menurut para ahli dan kamus. Selanjutnya akan kita pelajari apa kegunaan atau manfaat mesin penelusur atau search engine. Sesuatu yang diciptakan atau ditemukan tentunya pasti memiliki kegunaan atau manfaat. Nah, berikut ini adalah manfaat mesin penelusur atau search engine. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai suatu fasilitas yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang ada di internet. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah dalam menemukan konten, informasi, dan website yang kita cari. Dan yang ketiga, bahkan dapat mengetahui banyak hal melalui mesin atau melalui search engine tersebut, seperti informasi-informasi baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Selanjutnya adalah selain manfaat yang sudah kita paparkan tadi, tentunya diciptakannya mesin penelusur atau search engine memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dari search engine
adalah mempercepat dan mempermudah kita atau user atau pengguna dalam menemukan website yang memuat konten-konten yang kita cari. Bahkan kita juga bisa menemukan banyak hal melalui search engine, seperti misalnya info alamat web, info pendidikan, info pengetahuan, dan info-info penemuan ataupun yang lain. Selanjutnya adalah apa keunggulan dari mesin penelusur atau search engine. Selama ini kita sudah hampir dalam ketergantungan di dalam menemukan atau mencari informasi. Tentunya dengan menggunakan mesin-mesin penelusur yang selama ini kita tahu dan kita familiar. Karena mesin-mesin tersebut memiliki keunggulan atau kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama adalah tampilannya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, dapat memilih beberapa hasil pencarian seperti misalnya web, gambar, maps, berita, terjemahan, dan juga blog. Yang ketiga adalah bahkan dapat menemukan untuk menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi, kita akan dengan mudah menerjemahkan bahasa yang kita belum pahami dengan memanfaatkan penerjemahan dari mesin penelusur tersebut. Selanjutnya adalah selain memiliki keunggulan atau kelebihan, tentunya mesin penelusur juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahannya. Di antaranya adalah mesin penelusur ini dengan mudahnya dimanfaatkan para hacker atau cracker untuk menjebol situs atau web. Sehingga terjadi banyak kasus ada web atau situs yang dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah fasilitas filter virus yang belum optimal. Memang sudah banyak diciptakan antivirus, akan tetapi kadang-kadang tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang ketiga, apa yang kita telusuri hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keempat, munculnya konten-konten yang tidak terpuji secara tiba-tiba pada saat kita sedang melakukan penelusuran. Dan ini akan sangat mengganggu pada saat kita dalam bekerja. Jenis-jenisnya apa saja atau macam-macam dari mesin penelusur atau search engine itu apa saja? Perlu kita ketahui bahwa atau yang sudah kita ketahui selama ini banyak mesin penelusur atau search engine yang bisa kita temukan dan kita gunakan dalam rangka menemukan situs atau web atau informasi yang kita butuhkan. Nah, di antaranya adalah yang paling populer adalah yang pertama Google. Ada Yahoo, MSN, Bing, AltaWeb, ada juga AltaVista, DuckDuckGo, Yandex, dan Lycos. Di samping yang sudah kita sebutkan ini, mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya adalah, bagaimana cara kerja atau cara mengoperasikan mesin penelusur atau search engine ini? Tentunya sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bagi anak-anak, siswa, pelajar, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga Bapak Ibu guru atau masyarakat secara umum. Dengan cara menuliskan alamat http www.google.co.id pada web address. Ini jika kita menggunakan search engine dari Google. Setelah muncul halaman web address, tuliskan kata kunci artikel atau informasi yang akan dicari pada kolom yang tersedia. Jika kata kuncinya lebih dari satu kata, maka gunakan tanda petik 2. Yang ketiga, ketikkan pada kolom yang tersedia
kemudian tekan tombol telusuri. Yang keempat, halaman web akan menunjukkan hasil pencarian, kemudian klik salah satu hasil pencarian untuk membacanya. Halaman web akan menunjukkan hasil yang merupakan link dari hasil pencarian yang diklik. Kemudian, klik ikon back untuk menampilkan hasil pencarian yang lainnya. Tentunya sangat mudah kan? Dan hampir dari pengguna komputer bisa melakukan penelusuran dengan cara-cara seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara kerja mesin penelusur atau search engine? Pada dasarnya, search engine bekerja dalam 3 tahapan utama, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Mari kita pelajari satu persatu. Crawling. Pada tahapan ini, search engine melakukan proses pengumpulan data untuk disimpan di database mereka. Langkah ini dilakukan bahkan sebelum pengguna mengakses website search engine tersebut. Yang kedua adalah indexing atau tahapan indexing. Setelah banyak informasi di database, search engine akan melaksanakan proses indexing. Sesuai namanya, proses ini akan mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang sama. Tujuannya untuk memudahkan menampilkan hasil ketika diminta oleh pengguna internet atau user. Dan tahapan yang ketiga adalah ranking. Langkah berikutnya adalah menampilkan hasil pencarian sesuai dengan urutan. Proses inilah yang disebut dengan ranking. Nah, itulah secara singkat cara kerja mesin penelusur atau search engine. Slide berikutnya, ini adalah tentang dampak positif mesin penelusur atau search engine. Banyak manfaat, banyak kelebihan yang dimiliki oleh mesin penelusur, sehingga dampak positif atau dampak baiknya yang ditimbulkan dari penggunaan mesin penelusur atau search engine adalah sebagai berikut. Dampak positif dari search engine adalah mempercepat dan mempermudah kita untuk menemukan website yang memuat konten yang kita cari. Bahkan kita juga menemukan banyak hal melalui search engine. Biasanya, search engine melengkapi fasilitasnya dengan berbagai macam fitur pencarian, di antaranya search web, search image, search video, search audio, search dokumen, dan banyak lagi fitur yang lainnya. Search engine bagaikan sebuah mesin yang mampu menghubungkan kita dengan belahan dunia manapun hanya dengan sekali klik. Jadi apapun yang kita inginkan, maka dengan search engine atau mesin penelusur ini dapat kita temukan. Akan tetapi, meskipun memiliki dampak atau akibat baik, ya, mesin penelusur atau search engine itu juga punya dampak negatif atau negatif impact. Apa negatif impact-nya atau dampak negatifnya? Nah, search engine dapat juga disalahgunakan oleh manusia, yaitu pengguna atau usernya, untuk mencari tahu informasi negatif di dunia maya yang dapat merusak moral pada diri seseorang. Contohnya, banyak sekali para user mencari foto dan video porno di dunia maya. Dengan search engine, mereka dapat dengan mudahnya mendapatkan foto maupun video tersebut. Ada juga mencari informasi tentang pengetahuan tapi disalahgunakan oleh user. Jika digunakan untuk mencari informasi yang tidak baik, maka bisa mempengaruhi pola pikir penggunanya. Seperti kejadian-kejadian atau peristiwa yang sering terjadi di masyarakat atau di Indonesia, itu juga banyak search engine digunakan untuk menemukan hal-hal yang
kurang baik. Misalnya contoh adanya situs-situs yang berisi tentang informasi kekerasan, pencurian, kemudian juga untuk menemukan ilmu-ilmu yang kemudian diterapkan dan disalahgunakan. Itulah dampak negatif. Di samping itu juga ada dampak negatif terhadap kesehatan bagi pengguna. Jika kita selalu menggunakan search engine terus-menerus tanpa henti, kemudian akan semakin sering intensitasnya, maka juga akan berdampak pada kesehatan mata karena adanya radiasi yang dipancarkan dari perangkat komputer tersebut. Nah, hambatan-hambatan apa yang sering atau yang muncul pada saat kita mengoperasikan mesin penelusur atau search engine? Pada dasarnya dalam menggunakan atau mengoperasikan search engine, hampir tidak ada kendala atau hambatan yang serius. Hanya kadang-kadang terkendala oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jaringan yang terlalu padat atau sinyal yang kurang bagus, kurang mendukung, sehingga menjadi agak lemot, lambat, atau lama. Yang kedua, jika menggunakan ponsel Android, kadang-kadang paket data kurang tercukupi sehingga tidak bisa menelusuri dengan maksimal. Yang ketiga, jika berada di wilayah yang belum bisa terjangkau jaringan internet, maka tidak bisa melakukan penelusuran dengan baik. Yang keempat, jika pada saat melakukan penelusuran tiba-tiba listrik padam dalam waktu yang relatif lama, maka kita akan gagal di dalam menemukan informasi atau web tersebut. Di samping itu, mungkin juga masih ada kendala-kendala teknis yang lainnya. Demikian sekilas tentang materi pengetahuan tentang mesin penelusur atau search engine kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Nah, semoga bermanfaat dan silakan menggali lebih dalam, menelusuri lebih dalam dengan mesin penelusur atau search engine. Jika masih kurang, silakan perdalam dengan membaca dan mencari referensi dari berbagai macam sumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.